Kak, gimana ya Kak caranya biar Tapi dicintai tulus ya? Tuh ditanya ceritanya gimana, ceritain Syah, jangan kasih kendor. Kan yang denger banyak ya, bukan cuma gue berdua doang nih. Gak itu nih. Dia nggak berani Kak, soalnya artis juga. Ketawa siapa tuh? Detail ya. Hanifah ketawanya sampai ke sini. Ya Allah. Ketawanya sampai sini tuh, dia sampai Jakarta itu Kak sama dia. Syafiq. Dulu waktu Kak Syafiq seumuran kita 20 tahun gini, Kak Syafiq udah pacaran pakai hati yang serius banget atau ya udahlah pacar-pacaran aja ya? Kita seumuran loh. Bodoh banget visi demi apa? Ya apa ya? Enggak bohong. Kak Syafiq tuh udah jalan berapa Kak? 48 ya kalau nggak salah. Serem amat. Nggak segitulah. Ya pastilah kalau umur 20-an ya pasti yang ngejalaninnya serius apa. 20 itu berarti kuliah ya? Masih kuliah. Kuliah kan? Waktu kuliah itu Kak Syafiq di Melbourne, pacar Kak Syafiq di LA. Jadi kita dulu zaman dulu tuh masih surat-suratan lucu ya. Wow. Tapi seru ya surat-suratan gitu. Pengen deh. Gitu. Jadi apa namanya dari SMA pacarannya. Wow. Dia harus kuliah ke Amerika. Kak Syafiq harus ke Melbourne gitu. Sampai sekarang masih Kak? Enggak, udah enggak. Tuh yang surat-suratan belum tentu abadi. Iya. Kasih tahu dong tips biar langgeng gimana sih? Tips biar langgeng ya harus saling mengerti gitu. Kan? Saling mengerti, menerima kekurangan, menerima kelebihan, mau mengalah, apalagi cowok harus mengalah kayaknya daripada cewek kan. Karena cewek selalu benar, kalau cowok selalu salah. Makanya ada lagi. Oh itu nggak berlaku Kak, itu sama kita nggak berlaku Kak. Oh enggak juga sih. Enggak juga ya. Kalau apalagi sama teman saya itu yang inisialnya Aisyah, dia salah terus Kak. Kok jadi gue yang diserang? Mohon maaf nih, kan ini pembahasan nggak menuju ke gue diem deh kayaknya dari tadi. Aisyah siapa sih Aisyah? Aisyah siapa sih? Masa lo nggak kenal sih Alma Aisyah Akila lo artis? Artis ya. Oh yang lagi viral itu ya, yang dijadiin konten bola dulu. itu kan? Gak dong, beda dong. Kata Kak Syafiq kayaknya gue salah ruangan nih. Bukan di sepak bola itu kan? Sepak bola. Siapa lagi? Bukan Kak, pacarnya kebetulan bukan pemain bola. Pacarnya suka. Apa nih? Gak jadi Kak, takut. Aduh pengen ngomong tapi takut salah gitu. Iya masalahnya rame, takut gue. Maksud aku pacarnya suka main bola Kak. Tapi pacarnya bukan pemain bola gitu. Gimana ceritanya? Ini lagi main bola, tapi nggak bisa main bola. Lu bingung nggak Bel? Lu bingung kan? Gue liat tadi lu naik perahu ya Syah? Itu lo mau kemana sih? Kita penasaran deh. Boleh dong ceritanya dari lo naik perahu sambil lo turun perahu. Gak gitu. Gue liat lo kan naik pohon ya? Yoi dong. Aisyah lagi syuting apa sih film ya Syah? Di Papua. Iya film. Kak Syafiq lagi nyiapin lagu bukan sih Kak? Lagu yang mana? Kan yang Frisbee musiknya udah keluar. Terus 3 komposer barusan keluar sama Rizky Bilar. Lagi nggak ada lagi promo-promo aja, cuman kan emang promo pandemi repot kan. Tinggal nunggu orderan dari Kak Ruben Onsu aja lagi. Aduh. Jordi yang kedua. Semangat Kak. Ini kebetulan teman-teman aku ini emang pada penyanyi sih Kak. Alhamdulillah. Yang satu penyanyi kamar mandi tuh, yang Alma tuh yang megang banget di kepala. Dan salah gue. Kalau yang paling pojok itu Sabrina tuh penyanyi di Kalau Gelap Doang gitu Kak. Beda-beda. Kalau Aisyah Akila ini emang penyanyi asli Kak. Tapi sayangnya suka dibikin konten.
Dengar-dengar Udah, dia Apa nyanyi berarti Big udah Squad. Kak Syafiq follow kan semua. udah masa lalu itu. Udah gak peduli Ya. juga. Sama Udah baik. Nadia. Udah tidak ada lagi. Udah di follow semua berarti ya. Tinggal Ih baik kalian banget Nomor dong di follow. Dengar-dengar Fisli jadi pedangdutan. Lo jadi pedangdut ya Fisli sekarang? Oh iya, alhamdulillah lagi disiapin ini musiknya sama Kak Syafiq. Puas loh. Gila. Gue suka banget tuh. Nanti kita puter ya guys bareng-bareng ya. Oke, serius kita dangdutan. bakal dengerin lagunya Fristi. Tuh, tapi Kak Syafiq tuh lagi baru ngeluarin lagu bareng sama Rizky Bilar ya. Iya. Lagu apa sama Bilar? Iya. Judulnya Lagu- Salah Benar. Oh. Itu Jadi juga salah benar menyampaikan isi hatinya Aisyah. Apalagi kok gue lagi Kena lo ya. sebenar-benarnya lu tetap aja lu salah. Betul. Iya, emang. Setuju sama si Fristi. Itu dulu Herlinda tapi Balkis. sorry. Sekarang mah udah gak bego. Yang lain tuh pada nungguin tahu kita mau bahas apa. Iya ya Lo kan udah. katanya si Aisyah Resen mau dong. giveaway. Teman-teman Katanya resen mau dong. giveaway, Syah. Kalau mau cerita tentang percintaan di sini ada Kak Syafiq kebetulan pakar cinta. Saya pakar lagu nggak pakar cinta. Guys, cuman BTW aku sekitar beberapa menit lagi aku out ya. Gak Soalnya boleh. lu tau gak sih di sini udah jam 12 tahu. Terus Ya, nanti gue mau jam 12 kan belum jam 3. Baru jam 12. Iya biasanya di Lo Jakarta. tau gak syuting gue jam 12. berapa nih? Jam 4 subuh. Biasanya Aisyah jam 12 baru keluar rumah. Kan diajakin sama Fris. Jam segini lu baru keluar rumah, baru keluar kandang. Anjay. Iya. Ya udah kita kan biasanya Kak sekarang, Syafiq yang ngasih kita undangan. guys, sekarang udah ada 2 orang yang raise hand, jadi satu-satu dulu aja ya. Iya. Oke. Oke. Lah, Aisyah udah close. Takut dibully dia. Callingan pagi. Aisyah callingan pagi. Callingan pagi. Oh Disha. iya. Hai Disha. Halo. Hai Disha. Hai Dei. Lah, ada Dei. Hai. Dei mau cerita apa Dei? Halo Bina, apa kabar? Ini Disha temen lu Sat. Iya, temen Anak binus kan? Dia Raisan mau cerita Kan pernah cerita ketemu, Mak. Iya, makanya gue inget. Oke, Dei, cerita Dei. Nanti gue nyambung deh, cerita dulu. Gue bingung nih, mulai dari mana? Mulai Ngebahas apa dari dulu deh? nol. Mulai dari nol Disha. Apa dulu nih, bahas apa dulu? Isi bensin kali ya. Ngebahas bahas ini apa deh. dulu? Cinta. Cinta, ya. Menurut gue cinta tuh bego sih. Soalnya gue setiap jatuh cinta gue jadi orang bego gitu tau. Kayak nurut aja. Kayak katanya iya, gue iya. Kayak katanya enggak, gue enggak. Apa ya? Bingung juga sih gue. Tapi gue sekarang pacaran alhamdulillah sih. Lumayan. Lama belum putus sama yang dulu. Jadi masih nyambung. Tapi sempat putus sih, tapi balikan lagi. Gue bingung nih mau bahas apa sih? Kenapa jadi pada mute semua dah? Ya karena kan dengerin cerita. Kan nungguin selesai. Iya. Iya, gue nggak tahu nih lebih spesifik lagi mau bahas apa. Apa sih mau bahas? Pacarannya udah lama tapi tetap bego nggak? Tetap bego. Tetap bego sih. Alhamdulillah tetap bego. Perkenalan dulu. Oh iya deh. Hai. Nama aku Disha, panggil D aja. Anak binus. Umur. 21. Status. Status pacaran. Zodiak. Zodiak Leo. Cita-cita. Cita-cita jadi Min. orang kaya. Lanjut. Amin, thank you. Apa dulu lebih spesifik lagi? Oke, kembali lagi bersama Almadin Latansa dan di sini adalah gue jadi ini podcast gue dan bintang tamu gue ada namanya Disha. Oke, boleh. Yang ngebahas apa? Nah, pertanyaannya apa? Kasih pertanyaan. Coba jelasin begonya tuh gimana? Maksudnya tuh kayak kita tuh sekarang itu loh Dei, kayak lo lagi mau cerita apa nih soal percintaan lo, nanti dikasih tanggapan sama saran sama Oke, Kak boleh. Syafiq sama Fristi gitu. Demi Allah gue gak mungkin ngasih saran. Gue aja masih PA. Gue aja dulu curhatnya ke Disha habis digebukin gimana. Habis itu kan berantem juga gue sama mantan gue, gila.
Oke, coba deh Apa ya? cerita. Oh, Dia juga ada mungkin yang kalau yang apa Rais? sekarang gue tuh sempat LDR ya sama pacar gue yang sekarang. LDR lumayan lama, sekitaran berapa ya? Sekitaran 6 bulan ya kayaknya, 6 bulan. Apa ya, masalahnya tuh kayak gue nggak tahu kenapa buat pacar gue yang sekarang ini gue sangat amat nurut gitu loh. Kayak kalau dulu gue pacaran kayak lu nggak boleh kesana ya, bodo amat gitu, lu nggak boleh pakai baju ini ya, bodo amat. Tapi sekarang gue nggak tahu kenapa gue nurut gitu loh. Malah gue menghilangkan habit gue yang buat kayak yang nggak jelas yang dulu sebelum pandemi, yang kayak apa ya, party kayak gitu kan. Tapi sekarang kayak dia bilang kayak, aduh kamu bukan nyuruh berhenti, tapi dia bilang kayak coba deh kamu pikirin, itu kayaknya bukan hal yang harus kamu lakuin terlalu sering. Gue kayak oh iya oke gitu. Tapi sekarang masalahnya adalah kita berdua beda ras. Gue biasanya pacaran beda agama, gue selalu pacaran beda agama. Gue jarang mau sama yang seagama karena waktu gue pacaran sama seagama, gue ngerasa terlalu diperintah-perintah kayak perintah-perintah untuk menuju jalan Allah gitu. Tapi bukan perintah dari dia, tapi dari keluarganya. Dari itu gue ngerasa kayak gue nggak suka, karena gue mau menuju jalan Allah karena keinginan gue, bukan karena keinginan si keluarga pihak laki-laki. Oke. Jadi gue biasanya pacaran sama beda agama, sampai akhirnya sekarang gue pacaran sama yang seagama. Pacaran sama seagama udah lama, pacarannya udah setahun. Gue pacaran udah setahun, tapi ada satu momen, biasanya gue pacaran itu yang menjadi penghalang adalah agama. Sekarang yang menjadi penghalang adalah ras gue, karena gue bukan Arab. Jadi sekarang jadi kayak permasalahan gitu, karena keluarganya bilang kayak kalau bisa sama Arab deh. Jadi sekarang hubungannya kayak nggak tahu tujuannya kemana. Jadi sama aja kayak gue pacaran beda agama sih, nggak ada ujungnya. Ya itu doang sih sekarang permasalahannya. Mau putus juga gue ngerasa kayak gue butuh dia, tapi emang nggak ada tujuan aja sih sebenarnya, kayak ini mau kemana gitu loh. Keluarganya juga nggak ngebolehin, tapi udah sempat kita coba putus, tapi kayak sama-sama masih mau gitu. Jadi kayak bingung aja. Jadi sekarang kayak udahlah jalanin aja dulu. Kalau jodoh ya nggak kemana ya nggak sih. Tapi kayak ini nggak tahu juga sih bakal bisa jodoh apa enggak, karena keluarganya merasa kayak kalau bisa satu ras deh. Jadi bingung juga nih, gue harus pacaran beda agama apa gue tetap mempertahankan. Tapi kalau kalian suruh putus untuk saat ini, gue tidak akan mau putus gitu loh, karena dari keduanya nggak mau putus, karena nggak ada hal yang harus bikin putus. Kayak si cowoknya ini adalah di ras, dan juga nggak mungkin kan tiba-tiba jadi orang Arab. Ini ada keluarganya nggak sih? Pokoknya ada keluarga ya lagi nonton nih, agak lah ya. Ayo ada saran nggak? Gimana tuh Kak Syafiq? Kalian pacarannya udah lama? Setahun. Lumayan Wah, sih. lama tuh. Nggak lama banget sih, nggak selama Bina ya. Alhamdulillah. Tapi Bina. Gue Sabrina. Oh. Jadi kayak bingung aja sih. Tapi Ada kalau saran lagi nggak dibahas sih? tentang pacaran beda agama, kan lagi ada juga nih yang banyak lah yang nanya juga, emang nggak apa-apa ya pacaran beda agama? Buat gue pribadi, beda agama gak masalah, karena dua-duanya sama-sama percaya Tuhan. Kita beribadah sesuai dengan apa yang kita mau, selagi itu tidak merugikan orang lain, sama-sama bisa menguatkan, ya positif aja, kenapa enggak gitu. Tapi kalau untuk beda ras dan udah ada ketentuan yang kayak ya memang harus Arab, bingung ya, nggak pernah ngalamin kasus kayak gini sih. Sama aja sih kayak kasus kakak sepupu gue pernah dari Chinese, harus dapetnya Chinese juga. Pacaran lah tuh sama yang bukan Chinese. Pacaran udah 7 tahun, tetap nggak bisa bareng. Tapi akhirnya kakak sepupu gue nikah sama yang Chinese, malah sorry to say, tapi pernikahannya tidak baik-baik aja gitu. Sampai akhirnya mereka pisah, karena memang dia merasa lebih cocok sama yang non-Chinese sebelumnya gitu loh. Karena menurut gue sebaik-baiknya permintaan orang tua pasti mau yang terbaik buat anaknya. Tapi kan gimana pun untuk pasangan hidup kita, apa yang kita jalani nanti ke depannya tetap kita doang yang ngerasain kan. Jadi tetap pilihan jatuh di tangan kita gitu gak sih? Benar. Harusnya sih kayak gitu ya, karena di orang tua aku juga kayak terserah lo mau milih siapa, gue nggak bakal pilihin pasangan lo, dan gue nggak akan melarang lo bakal
pada akhirnya sama siapa, karena pada akhirnya kita juga bakal sama pasangan kita kan, walaupun kita sama temen juga pada akhirnya kita bakal sama pasangan kita. Kalau buat di orang tua aku sih memang membebaskan untuk kepada siapapun, kepada pilihan lo, asal lo nggak akan pernah nangis-nangis pulang ke gue karena lo menyesal atas pilihan lo gitu. Jadi kayak orang tua benar-benar membebaskan sama siapa, even beda agama pun, keluarga aku dari ibu aku nggak mempermasalahkan kalau emang lu ngerasa kayak beda agama itu yang bikin lo nyaman, ya nggak masalah. Kalau misalnya lu mau pindah agama pun, kalau memang lu mau pindah karena kemauan lo, ya nggak masalah. Tapi kalau lu pindah karena mau laki-lakinya nggak boleh. Cuman kasus gue adalah, kalau misalnya beda agama, salah satu harus ngalah. Ya kan? Udah selesai masalah kalau udah salah satu ngalah. Kalau ini apa, mau ngalah apa? Tiba-tiba gue jadi Arab. Kan kagak mungkin. Hidung gue juga pesek, kagak ada Arabnya, Arab maklum, iya. Ya nggak ada yang bisa ngalah. Kasus kayak gini nggak bisa ngalah, mending kasus beda agama deh, ngalah satu gitu loh, entah satu yang pindah, entah nikah di luar negeri, bisa kan nih kalau negeri yang nggak pindah agama, gue nggak tahu tapi gue pernah dengar. Cuman kasus gue ini, siapa yang mau ngalah? Yang ngalahnya hubungannya harus diputusin gitu, tapi bisa sih ngalah orang tuanya sih, ngalah soalnya bolehin aja, gila orang. Kenapa sih tante, menantu idaman ini bersih piring deh gue tiap abis makan di rumah lu, itu doang sih. Setuju banget. Nah, Jalani Kak aja, Syafiq lanjutin. jalani aja. Yang bahagia kan yang kita, yang tahu kan kita, yang bahagia kan kita. Tapi emang kalau mau si cowoknya juga mau berjuang dan cinta banget, pasti dia akan memperjuangkan pada akhirnya. Tapi kalau memang enggak, ya itulah namanya bukan jodoh, tanda kutip. Mungkin ada yang Benar lebih, sih. ada yang terbaik lagi. Alhamdulillahnya Kak Tengku, alhamdulillahnya. Manggilnya Kak Tengku bener kan? Iya, Kak Tengku boleh, Kak Syafiq boleh. Oh iya. Ya gimana sih? Alhamdulillahnya sih dia mau memperjuangkan, maksudnya kayak udah kita lihat aja ntar dulu. Cuman yang dia takutin adalah dari background keluarga aku yang nggak utuh, takutnya pas kita nikah dengan keluarga dia yang tidak terima, mungkin nggak diterima di awal ya, kayak nggak diterima di awal, bikin aku ngerasa kayak makin sedih karena aku nggak dapet keluarga baru gitu loh, karena dari keluarga yang A aku dimusuhin, dari keluarga B aku dimusuhin gitu. Jadi dia ngerasa kayak aku takut buang-buang waktu kamu, tapi aku mau perjuangin kamu. Cuman kalau misalnya tiba-tiba nggak bisa, mau dipaksain pun ternyata nggak bisa, aku takutnya buang-buang waktu kamu doang. Cuman memang dasarnya aku bodoh, aku bilang enggak bakal buang-buang waktu kamu, tenang aja. Itu memang bodohnya di sana sih. Tapi ya sudahlah. Ya itulah, that's what we call love, yaitu emang itu. Jadi emang membodohkan kita. Tapi kalau emang sekarang goalsnya apa dulu, kamu kalau emang fokusnya mau apa, mau pekerjaan gitu, mau percintaan gitu, itu yang harus dipikirin. Karena tetap aja kalau menurut aku sih jodoh nggak akan kemana lah gitu at the end-nya. Iya sih, Begitu. aku percaya sih Ya. jodoh gak akan kemana. Tapi kalau jodohnya kemana-mana kan nunggunya lama juga ya. Iya juga. Banget nih, kayak temen saya namanya Alma. Gue diem kena lagi. Tangan lu sih kayak gitu di kepala, kan gue bantu. Iya, dia pengen Alma kayak joget lagi, tuh, Alma Fresly. DP-nya kayak ngerasain, jadi kita pengen nanya juga ke dia gitu ya. Bentar, gue Betul. ganti dulu bentar ya. Oke, jadi gimana deh? Ada pertanyaan lagi nggak? Apa ya pertanyaannya? Atau saran-saran lagi? Karena masih banyak yang pengen butuh saran dari Kak Syafiq dan Frisly dan Alma dan Bella. Kok jadi gue? Tapi nggak ada sih. Mina lihat lu ya. Cuman doain aja deh. Soalnya memang berencana untuk tahun ini sih. Amin. Semoga Ya, Tumpah. atau di punya limit aja gitu, maksudnya sampai kapan gitu, sampai tahun ini atau tahun depan. Kalau memang nggak work out, mungkin ada seseorang yang better than him yang memang bisa buat kamu jauh lagi lebih bahagia. Tapi kalau memang cinta itu kuat, ya memang harus diperjuangkan dan harus terima konsekuensinya. Kalau menurut Kak Syafiq sih. Kalau aku sih Begitu di. Anjing kaget gue DP-nya Alma. Kenapa sih Alma dari aku begitu? sih enggak ada target buat menikah tahun ini atau gimana. Cuman emang ada planning juga selain menikah, kayaknya di selesai kuliah ini mau lanjut S2 dulu, S2
Yes. S2 dulu. Jadi kayak ya udah jalanin dulu aja kalau misalnya memang jodoh kan. Masih panjang sih waktunya. Nggak ada Iya, yang disedihin juga sih. masih. Cuman karena lagi ngebahas cinta untuk dapet masukan, jadi aku bercerita di sini. Thank you loh. Thank you, Iya, Dee. Ade, deh, ucap Bahagia makasih selalu. itu deh, semangat deh. Makasih Mm-mm. Desya. semangat Salam deh. kenal. Salam kenal deh Thank you, thank katanya. you. Oke, bye deh. Alma, Mohon maaf bisa diganti Bina. gak DP-nya? Lo ngajak gue ribet banget. Kita ribet aja Baru di sini. lihat. Mak. Agak serem ya, Mak ya. Itu Agak ribet tuh. itu fotonya Bina, Kak Syafiq. Mantep banget ya. Iya, Fotonya siapa? foto apa? Itu Sabrina, Kak. Dia emang kadang dia emang asisten Tadi lo aku. nyuruh gue ganti. Enggak, lo emang asisten gue. Bangsat ya. Oke, guys. Astagfirullahaladzim. Ini ada yang raise hand lagi, kita accept kali, kita Ada jadi ya. Bumil di antara kita. Gemoy kayak. Nah, Bumil. Halo. Hai Natasha. Hai, Kak Michi. Michi. Hai Natasha, ampun. salam kenal. Aduh, kejedot palaku. Kenal. Kak Pici. Natasha mau cerita percintaan kayak gimana nih? Ih, kok aku deg-degan sumpah. Oh, berarti Marsha pindah tuh ke samping kamu tuh. Ih, Hati-hati loh, Marsha suka ngajak bercanda loh. Iya, hati-hati ntar barangnya ada yang jatuh. ih. Tenang Kak Pici. Natasha, Kak Syafiq Indigo kok. Siapa? Siapa yang Indigo? Kak Syafiq. Kok gak Syafiq? Iya, mau Nggak, cerita tapi apa Alma ini serem loh Natasha? foto. Sama Kak, aku juga shock. Katanya Bentar ya. Maaf, aku ganti dulu. Bentar. Takutnya pada serangan jantung, bentar ya. Ribut ya, Mak. Ih, kok Jadi, di-mute semua? Natasha apa? Natasha mau cerita apa? Percintaannya. Aku mau cerita, aduh. Aku 20 tahun. Tahun ini 21. Aku belum pernah pacaran kan. Terus aku sekarang kerja, ada dekat sama satu orang, tapi nggak direstuin gitu sama orang tua. Terus percaya nggak percaya, kayak maksudnya aku ada saudara yang kayak bisa melihat kayak gitu juga. Terus kayak udah dibilang kalau misalkan cowok ini tuh memang kurang baik. Tapi sampai sekarang aku masih kayak ngejalanin aja gitu. Cuma kayak makin sekarang makin kesini tuh dia sering ngebuat aku nangis dengan perkataan-perkataan dia gitu loh. Terus apalagi dengan pandemi kayak gini, aku sama dia tuh nggak bisa ketemu, cuma bisa lewat WA, video call kayak gitu doang. Semakin kesini semakin sering berantem. Dia udah sering kayak ngomong, udah lebih baik mungkin kita nggak bisa lebih dari ini, cuma bisa kakak adik aja, temenan aja kayak gitu. Tapi kayak aku masih mempertahankan itu loh, cuma kayak makin lama makin kesini dia makin sering ngomong kayak gitu, padahal dia udah tahu kalau aku gak suka. Dan alasan dia ngomong kayak gitu katanya dia mikirin perasaan aku, supaya katanya aku bisa lebih bahagia dengan orang yang nanti direstuin sama mama aku. Lalu aku harus gimana? Aku harus ngelepas dia atau gimana? Emang dia tahu dia nggak direstui? Tahu. Kamu bilang? Iya. Soalnya aku dulu satu kerjaan sama dia, cuma sekarang aku dipindahin. Aku sih mikirnya itu karena papaku ngomong sama bos aku gitu, soalnya bos aku itu teman papaku gitu. Waduh. Gimana Frisly? Tinggalin, Iya. sumpah. Udahlah. Karena gini, kalau tadi kamu bilang dia sering bikin kamu nangis dengan kata-kata dia yang makin nyakitin, ya artinya dia memang sudah nggak bisa hargain kamu. Sekarang kamu ngapain pacaran sama orang yang nggak bisa ngehargain kamu? Pacaran kan untuk bikin kamu bahagia. Kalau kamu ujung-ujungnya sedih ya tinggalin. Aku belum pacaran, Kak. Oh belum pacaran, gitu. nah apalagi belum pacaran. Tinggalin aja udah, apalagi kalau kayak gitu. Nih kamu belajar deh sama temen aku yang namanya Alma. Dia tuh punya punya gebetan 10.
Beneran loh, ini gue diem dari tadi, gue mau ganti foto, kena lagi gue. Nggak jadi ya Maya, ganti foto lama ya. Makanya Kak, cetak tahu dulu. kan Kak rasanya, biarin aja deh pakai foto Sabrina. Ini fotonya Kamu siapa? ribut aja kita di sini. Iya Kak. Jadi gini, Natasha. daripada kamu pacaran sama orang yang pertama kali tapi malah nyakitin, kan malah kayak jadi buang-buang waktu banget ya sih. Dia Ya belum nggak sih, guys? pacaran. Sampol nih. Kayak buang-buang waktu. Ya makanya jangan sampai pacaran, jangan sampai kayak lu. Sabar Bu, sabar. Sabar ibu-ibu. Kalau Alma tuh udah pacaran gitu Natasha waktu itu 3 tahun, jalan 4 tahun. Tapi diem aja, terima aja, diselingkuhin tuh terima. Sampai aku tuh pernah disamperin lagi di rumah temen. Itu gue. Sorry, salah. Tuh, Natasha mendingan sebelum semuanya kejadian udah deh di-cut aja. Sebelum kamu digebukin kayak aku udah. Jangan sampai kamu main ke rumah teman kamu terus disamperin sama dia, disuruh pulang. Terus kamu ngumpet di atas genteng, sumpah nggak enak Natasha. Ayo Natasha, kamu bisa Natasha. Karena sebelum mulai semuanya lebih baik diakhiri. Betul. Anjay gue. Nah, kamu juga bisa nanya sama teman kita tuh yang di atas kamu namanya Nadia yang pakai topi. Sama tuh. Iya, dia juga belum mulai. Betul, dia emang gak pernah mulai. Dia tadi lagi di Natasha, kamu juga bisa ngasih foto. Ini tadi dengerin sambil makan. Cowok kamu nanti kamu kirimin ke namanya Nadia, dia bisa baca lewat mata. Lah, salah orang. Salah ya. Kamu kirimin foto cowok kamu yang pakai kacamata karena Nadia tuh bisa banget baca mata cowok. Salah orang. Ya, kalian. Stand up komedi nih kita nih. Nah, sekarang Natasha coba kamu agak lebih curhat, lebih mendalam sama opung kita, Kak Syafiq. Iya, udahlah, orang belum pacaran juga. Belum pacaran aja ini kok. Emang sampai sekarang masih kontak-kontakan? Sekarang kita lagi sering debat gitu karena dia selalu ngomongnya kayak ya udah lebih baik mungkin nggak usah lanjut, karena aku tuh masih kayak kalau misalnya kita nggak bisa bareng kan maksudnya masih bisa kontak-kontakan, nggak usah putus hubungan, maksudnya masih bisa jadi teman. Tapi dia tuh kayak selalu mikir mau lebih dari itu gitu loh, mau lebih dari teman. Kalau misalkan dia mikir kita bisa jadi teman kan dia nggak mungkin mikir berlebihan sampai ya udah nggak usah lanjut kayak gitu loh maksud aku. Jadi kamu sekarang tuh lagi debat terus gitu sama dia? Kamu PDKT apa cerdas cermat? Kan mulai lagi. Jangan sampai emosi cari nih yang gue. lain, cari gebetan lain. Kamu minta sama Kak Nadia tuh cobain di atas kamu. Belum dia makin baper. Dia lagi makan. Iya. Ntar dia keselak, Nadia lagi makan. Tapi Natasha udah ada rasa perasaan kayak suka sayang gitu nggak sama cowok ini? Udah Kak Bina, aku tuh udah bener-bener punya perasaan banget. Bukan lo. Lo emang udah 8 bulan emang udah ada perasaan tapi baru ditembak kan? Kalau Kak Pici mah udah ada yang punya. Iya, udah alhamdulillah. Bina kenal kok, udah kenal ya kan Bin? Saya juga kenal. Aduh Kak Syafiq. Opung diem dulu saya. Opung. Jadi agak takut ya kalau Kak Syafiq yang ngomong. Enggak lah, tenang. Dibilang sayang pasti udah sayang. Makanya kenapa aku mikir susah untuk berhenti komunikasi, kayak aku tahu dia dulunya seperti apa. Orang-orang kantor berpikir dia tuh seperti apa, aku udah tahu buruk-buruknya dia. Aku kayak cuma mikir emang nggak bisa ya aku ngubah dia untuk menjadi orang lebih baik lagi gitu loh. Kayak aku nanti kalau misalnya aku udah nggak dekat sama dia, orang-orang bakal mikir dia itu seperti apa. Pasti akan mikir dia yang lebih buruk lagi gitu loh. Aku sih lebih mikirnya ke dia gitu. Jadi susah untuk nggak lanjut komunikasi karena aku mikirin dia, kasihan di dia. Oke, guys, temen gue si Michelle mau ikut join, dia mau ngasih saran buat Natasha. Nggak apa-apa nggak sih?
Silakan, hai Apa Michelle. banget, sumpah. Oke. Halo Bu, kita sapa dia ya, dia bengong. Natasha, hai semuanya. Hai Michelle. Hai, Shell. Temu kita, Shell. Hai Vivi. Oh, bentar. Hai. Ya jadi Natasha, aku udah dengerin sih semuanya tadi yang kamu ceritain. Iya. Basicnya kan kamu kayak pengennya sih sebenarnya orang yang ini yang kamu lagi deket, pengennya kan kayak aduh bisa nggak sih dia tuh berubah ya kan gitu kan. Kalau menurut pengalaman aku udah nikah, aku 21 tahun. Orang sampai nikah, kalau dia nggak ada kemauan dari dirinya untuk berubah, nggak akan bisa nikah. Nggak akan bisa nikah, nggak akan bisa berubah. Jadi kayak percuma kalau misalnya kita ngarepin kayak, dia bisa nggak sih yang kayak gini-gini? Nggak bisa, karena kalau misalnya emang udah mendarah daging di dalam diri dia tuh udah susah banget. Setuju. Dan ujung-ujungnya kamu yang harus akan nerima itu, karena kan kalau misalnya udah nikah, misalnya sampai tahap pernikahan, kamu nggak akan bisa kayak tiba-tiba gue mau cerai, kan nggak bisa kan, udah sah secara negara agama, masa tiba-tiba mau putus kayak orang pacaran kan nggak bisa. Jadi mendingan disudahin aja sebelum hubungannya makin jauh, Makin memburuk. Setuju gue. Setuju sama Michelle. Kalau yang kali ini kamu harus dengerin Natasha, karena Michelle itu sebenarnya ibu di antara kita semua. Enggak sih. Betul banget. Apalagi yang itu tuh pakai profil Upin apa Ipin tuh. Iya, Upin ini apa Upin? Dia udah jadi nenek, udah punya cucu. Upin ya. Itu kan loh. Oke. Akan aku dengerin. Oke. Nanti Intinya kalau ada Natasha apa lagi masih bisa Natasha pokoknya mencari orang baru. kalau kita buat kayak gini lagi, kita mau dengar kamu udah punya gebetan baru aja. Amin. Masalahnya kita mau bikin kayak gini lagi besok, Kak Syafiq. Wah, cepet ya. Ya besok lah Natasha udah next. Cari lah. Besok kabarin deh Natasha. Masih apa enggak? Tanganmu. Sekarang udah masuk guru percintaan aslinya nih. Boleh kalau gitu dicariin. Oke. Siap. Oke, Thank you. makasih. Masih ada ditanya lagi nggak Natasha? Udah itu aja. Oke Natasha, makasih ya udah jawab. Oke, makasih semuanya. Semoga berguna. Makasih Natasha. Bye. Thank you Natasha. Bye. Bye Natasha. Bye. Bel, gue lihat-lihat lu cuma ngucap hello sama makasih doang, Bel. Gue dari tadi lagi makan nih, gue dengerin. Nih Dia ada lagi lagi makan yang ntar mau. keselak loh. Makanya. Ada lagi dia. guys yang Habis raise hand kita makan. invite ya. Iya sabar ya, gue lagi makan. Sabrina, gue lihat-lihat lu kayak itu, kayak host It Bulaga. Iya makanya juga bentar lagi nih. Bentar lagi nih bakal bikin. Halo Family Indah. Kamu indah banget deh. Halo. Iya. Senyum kamu indah banget. Jadi Indah, kenapa ada masalah hidup apa? Masalah hidup. Ini nggak masalah hidup, masalah keuangan. Masalah keuangan Iya. bener. Oh, kalau Semuanya. keuangan Derajatnya nggak pas banget. balance. Iya, pas banget. Semuanya Ini disensor ada kayak Alma, temen aku, dia tuh udah bingung banget gimana cara habisin uang. Amin ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad miliarder gue. Amin. Oke, jadi Indah kamu mau cerita-cerita tentang apa nih? Jadi gini, kan aku jadi setelah 2 tahun gak pacaran, terus pertama masuk kampus 2019, aku pacaran kan, terus sama kakak tingkat. Nah udah kayak gitu, sebelum pacaran kan PDKT. Aku kira tuh dia tuh emang bener-bener baik gitu. Seperti apa yang dia perlihatkan pas PDKT. Pas begitu pacaran, terus kayak terbukalah semua gitu. Setelah kebuka semua, terus kayak, tapi aku selalu berpikir bahwa semuanya bakal berubah gitu loh, bahwa kita bisa baik, kita bisa memperbaiki bersama-sama gitu. Terus kayak mantannya ngelabrak aku, terus ngasih tahu bahwa dia tuh gini, tapi aku nggak percaya. Kalau ia percaya, aku selalu berpikir bahwa itu masa lalu dia gitu loh, bukan saat dia ketemu sama aku ya dia nggak kayak gitu. Nah udah kayak gitu,
dia cuman berjuang di awal gitu. Terus dia kayak mulai cuek. Terus aku tuh toksik gitu ya. Terus dia tuh nggak ngebolehin kalau aku cemburu sama dia dan lain-lain gitu. Nah setelah itu aku kayak mikir makin sini makin nggak baik. Terus aku sering dikasih tahu orang bahwa Indah kayaknya nggak kayak gini. Pacaran yang kamu lakuin itu nggak sehat gitu. Terus tapi aku masih yang bentar deh, kayaknya dia nggak kayak gini gitu loh sifat aslinya. Sampai akhirnya aku dikenalin sama orang tuanya. Terus pertama dikenalin orang tuanya ternyata oke. Jadi aku masih ada kayak harapan ini orang tuanya baik gitu loh. Karena aku ada di keluarga yang nggak baik-baik aja, yang broken home. Jadi aku berharap kayak aku punya keluarga baru gitu pas aku sama dia. Ternyata pas di satu hari aku ketemu sama keluarga besarnya, terus aku ketemu sama ayah ibunya. Nah, ayah ibunya itu kan kita beda pulau, beda bahasa. Tapi mereka itu kayak ngobrolin sesuatu dan aku kan feel gitu ya. Lah, kok ini kayak mengarahkan ke aku gitu. Karena kan di saat aku nggak ngerti itu pasti ada titik aku ngerti gitu sama bahasanya, meskipun aku nggak bisa benar-benar paham. Nah, udah kayak gitu aku diem. Terus akhirnya makin sini lah kok ibunya kayak memperlihatkan suka nggak suka gitu loh, ada mean place-nya. Nah akhirnya karena dia yang selalu cuek sama aku, akhirnya aku cuekin balik. Terus dia malah kayak marah-marah gitu nggak jelas. Terus akhirnya karena aku ngedengerin apa kata orang dan aku merasakan semuanya, akhirnya aku minta putus sama dia. Nah setelah putus aku kira semuanya bakal kayak kayak oke nih baik-baik aja gitu. Dia nggak rese lagi sama hidup aku. Tapi ternyata enggak gitu. Dia tuh malah kayak nyindir-nyindir gitu di sosial media yang bikin akhirnya mental aku down gitu. Gimana tuh? Bagus gak sih ketika aku kayak ngeblokir semua sosial medianya gitu? Makasih. Siapa dulu nih? Frisly dulu lah. Aduh, kayaknya aku kalau untuk disakitin juara deh. Kalau menurutku malah bagus sih ngeblok semuanya. Kalau perlu emang kamu fokus sama karir kamu fokus untuk nunjukin ke mereka semua kalau apa yang mereka pikirkan tentang kamu, hal-hal buruknya itu malah bisa kamu tunjukin kalau nih lo gue Indah, gue lo yang bisa ngebayar semua omongan jelek lo, tapi gue tunjukin pakai prestasi gue yang gue nggak ngejelekin lo gitu. Bukan malah kamu ngejelekin balik keluarga mereka, bukan malah kamu ngejelekin balik dia, tapi jadiin kalau yang kemarin itu pijakan buat kamu bahagia lagi. Karena kalau hal-hal kayak gitu nggak bisa dipungkiri, sampai nanti kamu menikah pun tetap bakalan ada orang yang nggak suka sama hubungan kamu, tetap bakalan ada orang yang nggak suka sama kamu. Ya selalu ada orang yang ngomongin dan berusaha buat nyari kesalahan di kamu. Jadi jangan khawatir kalau kamu dapet hal-hal kayak gini sampai dibikin down dan lain-lain, itu baru satu dari sekian banyak orang mungkin yang berusaha untuk menjatuhkan kamu kalau menurut aku. Jadi jangan pernah mau tahu lagi tentang dia. Apapun yang dia omongin tentang kamu, selagi dia nggak ngomongin depan muka kamu, anggap aja kalau dia ngomongin orang. Jangan ngerasa itu untuk kamu. Mending kamu fokus. Terus juga apa yang udah terjadi hubungan kalian, kayak kamu sama dia pernah pacaran atau apapun, udah lupain aja. Anggap aja kalau ya udah pernah kenal, punya hubungan yang tidak baik, udah berhenti di situ gitu. Lanjutin Ibu Misel. Gimana? Ya, tapi sekarang intinya udah putus kan? Udah putus, tapi kayak aku jadi trauma gitu loh. Kayak beberapa orang ngedeket terus kayak aku enggak deh, takut kejadian kayak yang kemarin kayak gitu. Sebenarnya kalau kayak trauma gitu sih ya wajar sih. Maksudnya kayak awal-awal pasti kamu juga bakal mikir, ih dia bakal kayak yang kemarin gak sih, yang gitu-gitu kan. Cuma kamu mau sampai kapan traumanya gitu. Takutnya kalau kamu kayak kelamaan terus nanti malah itu jadi beban sendiri gitu loh buat kamu sama juga orang yang
ngedeketin kamu. Iya sih. Karena kamu kayak sempet ini kan apa tadi bilang mental breakdown gitu ya? Iya. Terus dia kayak ngejelek-jelekin gitu. Emang kayak orang tuanya gitu ininya parah gitu. Aku nggak terlalu ngerti sih. Cuman kayak yang apa ya? Jadi disangkanya itu aku nggak benar-benar ngerti gitu, tapi setidaknya kan pasti ada bahasa yang aku ngerti gitu. Tapi emang gitu sih tadi Frisly yang Frisly ngomong juga udah bener, kamu tinggal buktiin aja. Maksud aku orang nih contohnya aja ya, maksudnya kayak orang pacaran aja orang tuanya kayak gitu. Aku yang udah nikah aja mertua aku juga kadang kayak gitu loh, yang perempuan. Jadi kayak itu emang udah agak lumrah sih, emang tergantung masing-masing orang tuanya. Cuma ya kita sebagai yang kayak diomongin ya udah kita emang bener-bener harus nunjukin aja ya yang omongan lo tuh nggak benar gitu kan. Ya gue bisa tunjukin kalau ya gue baik deh gitu intinya. Gila, juara banget. Nah sekarang kamu coba tanya sama Kak Nadia sama Kak Alma, mereka tuh jago banget ngasih masuk. Kabinat juga dong. Jago doang yang ngasih masukan. Aduh, jadi kayak gini ya, kalau misalkan dibilang trauma itu wajar banget sih. Kayak bakalan susah banget sih kayaknya diobatin. Mungkin kalau misalkan kamu nanti tiba-tiba udah punya pacar baru, mungkin pasti bakalan masih ada rasa-rasa trauma. Cuman kalau misalkan balik lagi, enggak semua cowok itu sama kayak gitu. Mungkin sama, tapi dia paling kayak nyakitinnya dengan cara-cara yang berbeda, ya nggak sih? Ya nggak sih, jangan diem tuh, gue takut sendiri ngomong gini, takut salah nyebar cibin. Ya nggak sih? Iya Gimana? benar. Iya, Bina merasa lah, sumpah. Kan semua orang maksudnya kayak dalam hubungan pasti ngelakuin kesalahan gak sih? Kayak kalau nggak ada kesalahannya pasti nggak belajar. Iya benar. Jadi jadiin pembelajaran aja sekarang buat sama nanti yang kedepannya. Jangan dilakuin kesalahan kamu yang sama Oh ya, kamu. satu lagi kan tadi kamu kayak bilang kan, iya pas PDKT itu dia kayak nunjukin yang baik-baiknya. Tapi semua orang kayak gitu. Iya, say. Iya, say. Semua cowok tuh kalau di PDKT cowok pasti kayak gitu. All in Ntar banget, nih, say. pas PDKT, udah nih pas pacaran udah beda kan. Ntar pas nikah, jauh lebih beda. Tuh Kak Syafiq. Kasihan dia sendiri. Bukan begitu Kak Syafiq. Ya lah, step itu kan ada step-stepnya, apalagi udah nikah, dia lagi. Iya. Jadinya kayak ya begitu. Iya, sama kayak pacaran, kalau udah terlalu lama pacaran pasti udah kayak biasa aja rasanya. Iya, apalagi nikah satu rumah. Yuk, Emang Indah umur kamu berapa sih, Indah? Umur aku baru 20 tahun. Masih lama, Indah, masih lama banget. Iya, masih jauh. Nah, Kak Alma nih yang sebentar lagi nikah, doain ya. Soalnya umurnya udah tahun ini tuh 30. Terusin 32 say. Ya, 32 ya. Kan emang tahun ini udah dilamar kan? Siapa? Terusin aja. Tere. Terus dia tuh kayak nyindirnya udah parah gitu loh. Kalau gak mau punya masalah, ya mending jangan jadi manusia, jadi hewan aja. Kata dia kayak gitu nyindirnya di WhatsApp. Nah, kalau aku jadi kamu ya, kalau aku jadi kamu nih Indah, aku nggak akan ngegubris itu kecuali dia nulis nama buat Indah bla 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 bla. Nah, itu baru aku hadepin. Tapi kalau dia nyindir kayak gitu doang mah anggap aja setan. Marsha aja bisa aku kadang anggap setan. Nah, Marsha setan. Marsha setan gimana nih? Tapi lu butuh kan, Bin? Enggak, gue gak mau diganggu 2 kali. Marsha, salam kenal. Thank you. Berani lo dia. Kata Michelle, kok gue salah Kalau masuk ke Bandung mampir ya, Marsha. Iya, thank you ya Indah. Semoga masalahnya cepat selesai. Thank you, Indah. Jadi udah jelas buat Indah apa masih semoga percintaan kamu juga sesuai dengan nama kamu, Indah. Amin. Anjay, amin. Semoga dapetin yang tulus. Pasti. Semoga dapat. Raise hand dong. Kalau kalian mau ada yang cerita percintaan kek, persahabatan kek, apa kek. Soalnya ini mumpung ada Kak Syafiq nih, mahal banget bayar dia. 2 menit aja bisa jadi lagu. Aduh.
Ya udah oke Indah, makasih ya Indah. Makasih semuanya. Salam kenal semuanya. Dadah. Nanti kalau ke Bandung ketemuan ya. Dadah. Mampir. Bye. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alma lu bener-bener Alma minta maaf. fotonya ganti-ganti Jangan terus rumah. ya gue lihat-lihat. Dari tadi diem buat Oke. ganti-ganti foto terus Ayo guys, googling kalian dulu. semua bisa raise hand. Nge-scroll Pinterest. Kalian semua bisa Kalian raise bisa hand. Tapi raise dapetnya hand. foto kayak gitu. Bisa Mau tanya. cerita. Bisa. Kalau Ayo tuh siapa lagi yang mau nungguin curhat yang sama pada Uga? resen, aku penasaran deh sama Icel. Iya. Berarti kamu nikah muda ya, Yang? Halo, Hai. Halo. Hai, halo Kak Inke. Prisli Lanjut deh, Cel, semua. nanti dulu. Oke, Nanti Shay. Cel, abis ini Cel ceritanya Cel. Aku Shay. Inke gimana? Ada cerita apa? Om aku mau jawab tuh Om Syafiq. Guys, sebelumnya gue mau izin cabut dulu ya, HP gue mau mati. Kenapa itu? Oke, Bebel, Oke. nanti masuk lagi ya, Bel. bisa. Masuk lagi Nyari Bel. ngecas dulu ya, gengs. Halo Kak. Hai. Di Alma kenapa Hai. fotonya itu ya? Alma emang begitu dia. Curhat dong sama Dia tuh Uga. Dia stand up distract banget ya comedian. Mas di Alma ya. Oke. Ayo Inke cerita. Inke kamu cerita sekalian kenalin diri kamu. Dah. Ya. Wow. Iya, nama aku Inke ya Kak. Terus aku tinggal di Subang. Hai Subang. Subang tuh deket sama rumah Alma loh kebetulan. Subang. Bandung ego. Aku sering lihat ini loh YouTube Kak Prisli sama Kak Jordi. Aku juga sering lihat YouTube-nya temen aku ini Alma Latansa. Iya lo subscribe aku ya. Kapan nikah? Aku udah 1 Gimana? Kak Prisli kapan nikahnya? Aduh. Aku suka itu loh, buatin lagunya Prisli loh. Wah iya loh, semua itu karena cinta. Kapan nikah belum tahu, masih kuliah. Aku udah 2M tapi belum, aku nggak upload video. Iya Inke mau cerita apa Inke? Katanya mau curhat sama Kak Michelle. Bisa aja. Ceritanya random Kak. Kamu mau cerita kamu lulus-lulusnya juga gak apa-apa, naik kelas kayak ujian berantem. Asal Berantem jangan sama cerita hantu sahabat, aja. temen kayak curhat apa aja. Iya jangan Aja cerita gitu. hantu soalnya aku lagi gak bawa dukun aku tadi baru keluar. Nadia. Mau cerita apa aja Inke. Inke pulsanya habis ya. Kuotanya habis ya dia. Aku bingung tau Kak. Kalau bingung pegangan Inke, aku takut kamu nanti serupa. Aku takut kamu sawan masuk di ruangan ini. Ya Inke ketawanya kenceng banget. Jadi Inke ada yang mau diceritain apa Iya gitu? Inke. Kalau ada cerita, kalau nggak ada kita kalau yang lain karena ada yang ngerais hand juga nih. Ayo boleh. Raise hand guys, angkat tangan, angkat kaki, angkat apa kek, angkat derajat. Karena bisa nanya apa aja, sumpah. Jadi bakal kasih saran-saran yang mantap sama Prisli, sama Kak Syafiq, sama Michelle. Kalau sama Alma mah nggak ada keuntungannya di sini. Belum aja nih gue ngomong nih. Ntar lu pada Lagi berantem deh di rumah. Tuh kan lagi ketawa, di mute lagi. Oke. Next Dia kontestan. keluar. Aku cabut. Dia ini keluar sendiri. Ya udah oke, berarti ganti yang lain ya. Sendiri. Ganti yang lain ya. Ganti. Raise hand guys. Guys, raise hand, boleh nanya apa aja mumpung ada Prisli, Kak Syafiq, dan Michelle. Karena bayar mereka tuh mahal.
Betul, betul, betul. Kak Syafiq, tapi beneran loh, ini ada Michelle penyanyi, Kak. Gak. Bohong Kak Syafiq. Sumpah, kakak percaya sama aku. Ray bagus banget. Alma juga, Kak. Dia udah punya 1 album. Dina juga. Alhamdulillah. Alma kemarin album apa? Khotbah. Halo, A. Aduh, bingung manggilnya apa. Halo semua. Halo, A. Halo. Baru bangun tidur ya? Siapa namanya, A? Namanya Afiatul. Iya, dari Indramayu. Aku mau cerita. Iya, cerita Iya, aja. Say, boleh, Say. Cerita tentang kayak persahabatan gitu. Karena kalau cerita cinta nggak punya cerita cinta. Jadi Jadi ceritanya itu aku punya kayak sahabat gitu. Kita tiga orang. Nah, terus aku punya satu sahabat yang dari TK udah temenan gitu. TK, SD, SMP, SMA temenan. Kuliah juga udah 2 semester, kan aku semester 3. Nah, kemarin pas mau ke semester 3 itu pas kan pandemi. Terus sahabat aku itu di Jogja kuliahnya. Sedangkan aku kuliahnya di Cirebon. Nah, terus habis itu kan kita biasanya ketemuan, makan, nongkrong gitu. Nah, pas pandemi itu ngajak tuh, ayo nongkrong gitu, makan. Nah, awalnya dia bilang nggak bisa katanya. Alasannya pandemi gitu, karena corona. Oke, yang pertama itu. Nah, terus diajak lagi, ayo main lagi gitu kan. Padahal deket rumah gitu, mainnya nggak jauh-jauh, nggak keluar kota, nggak kemana gitu. Cuma deket rumah dan itu juga sepi kan karena di desa gitu. Nah, terus tapi dia alasannya nggak mau terus. Nah, tapi lihat di statusnya itu dia tuh mainnya sama temen yang lain gitu, kayak sama temen SD-nya, sama temen SMP-nya sampai larut malam. Tapi sedangkan sama kita, padahal itu diajaknya siang cuma buat makan-makan, selalu nggak mau. Nah, terus padahal udah ditanyain gitu kenapa, tapi jawabannya nggak apa-apa terus kayak gitu. Pokoknya dia bikin status di WhatsApp gitu, kayak bilang katanya temenan dari SD, SMP, SMA, pokoknya temenan lama nggak menjamin selalu ada, katanya gitu Kak. Jadi bingung, kata teman aku, sok tanya lagi baik-baik katanya, terus bilang minta maaf kalau punya salah, terus dibaikin lagi gitu Kak. Gimana Kak menurut Kakak? Sumpah, kalau untuk persahabatan Michelle tuh jago banget. Karena dia punya persahabatan yang sangat amat erat. Alma juga. Woi. Alma juga. Oh, Michelle lagi di toilet. Nggak udah selesai. Oke, jadi tadi siapa namanya? Afi ya? Iya Kak. Tuh. Afi A. Persahabatan. Soal sahabat ya. Aduh gila emang. Aduh, sahabat tuh emang banget. Tapi sahabatan udah lama ya? Udah lama Kak, dari TK. Dari TK. Tapi emang ada apa gitu, nggak kayak nge-trigger jadi dia begitu? Enggak ada apa-apa. Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba diajak nggak mau kayak gitu. Tapi nggak bilang kenapa-kenapanya. Tapi selalu kalau ditanya jawabannya nggak apa-apa gitu aja. Apa mungkin dia, maksudnya bukan sibuk sih, tapi kayak lebih mungkin ya, dia ngerasanya kayak sama temennya yang dia lagi main itu agak lebih nyaman. Tapi bukannya aku nggak bermaksud kayak main sama kamu nggak nyaman, cuma mungkin bagi dia saat itu dia kayak lagi agak jenuh main sama kamu. Iya juga sih Kak, cuma kan udah jarang main gitu.
biasanya dia yang ngajak main gitu. Terus pas sekarang diajak main malah dianya nggak Malah bisa dia gitu nggak ya. mau, iya. Misalkan diajak main sama aku hari Rabu gitu, dia bilang nggak mau, tapi besoknya diajak main sama yang lain bisa gitu. Tapi kamu Wajar sama yang kalau lain temenan musuhan lama. juga nggak? Kenapa Kak? Kamu sama yang lain juga digituin atau cuma sama dia doang? Cuma sama dia doang Kak. Kamu pernah Tapi ada kan masalah? ada 3 orang tuh Kak, yang satunya juga ngajak dia tuh sama kayak aku, jawabannya gitu. Jadi bukan aku aja, tapi ada satu juga ngajak, selalu digituin Kak. Nah, Jawabannya. atau enggak nih, aku sih pernah punya pengalaman kayak gini, aku sendiri yang ngalamin. Cuma kalau aku posisinya itu karena aku tahu dari orang lain, tapi aku nanya ke kamu ini ya, jangan ini. Kamu kayak pernah ada misalnya kayak kamu sebenarnya mau ngegosip tapi nggak sengaja gosipin teman kamu ini enggak? Enggak. Atau kayak lagi bercanda-canda tapi ternyata orang yang kamu bercandain nanggepnya salah, akhirnya dia ceritain ke teman kamu yang itu? Enggak Kak. Nggak pernah. Soalnya kalau pengalaman aku, kayak aku ada yang ini temenan juga udah dari aku kecil banget. Tapi karena tapi ini beneran dia kayak emang beneran ngejelek-jelekin, tapi aku sejak itu udah kayak diajak main ya udah nggak mau. Nah, aku pikir kayak gini juga. Cuma kalau misalnya nggak pernah kayak gitu, mungkin dia emang bosen pengen ganti pertemanan gitu sih. Iya sih, pikir aku juga gitu. Tapi aku mikir lagi kayak apa ini salah aku gitu. Soalnya pas dia ngajak, aku bilang aku nggak bisa. Itu 2 kali dia ngajak, terus aku jawab nggak bisa. Dan itu aku mah emang bener nggak bisa. Bukan aku bilang nggak bisa, tapi bisa sama yang lain. Aku nggak gitu. Tapi dianya malah kayak gitu. Iya. Jadi kayak berarti ini salah aku gitu. Fase pertemanan gak sih Cel? Maksudnya iya sih. Namanya sahabatan lama, apalagi lama ya. Kalau menurut aku kayak cemburu gitu. Dia ngerasa mungkin, lo aja kemarin gue ajak gak bisa. Iya bener. Sekarang lo yang ngajak gue gak mau Terus gue sindir-sindir. Nah dia tuh maksud nyindirnya lebih ke buat ngedapetin attention menurut aku. Iya gak sih? Tapi kayak ininya jatuhnya kayak nggak mau temenan lagi ya sama kamu. Tapi sebenarnya dia mau temenan, cuma kayak ya ini dong paksa gue gitu. Kejar gue dong gitu. Kak Syafiq dilihat kayak tidur. Enggak, terima telepon tadi, sorry. Oh nggak apa-apa Kak, kita kan tahu Kakak sibuk. Emang nih Sabrina diundang-undang. Gak apa-apa, dengerin kok tadi. Iya kan, kali aja kita bisa dibikinin lagu sama Kak Syafiq. Bina nyanyi ya vokalisnya? Sumpah Kak, nggak bohong, Michelle beneran penyanyi. Sumpah Bina juga Kak. Gue penyanyi, Michelle drummer, Frisky gitaris. Tuh, Bina nyanyi suaranya dulu, bagus banget Kak. Michelle nyanyi sekalian ngehibur Sumpah malu. Iya, lagunya Persahabatan Bagai Kepompong. Iya, Persahabatan Bagai Kepompong tuh nyanyi. Bener. Tuh ada uletnya di atas lu, Shell. Oh iya tuh bener ada ulet. Bentar lagi jadi kupu-kupu. Iya, Alma Alma, malu lagi ngapain sih, Ma? Alma sih hiburan sih. Itu gue mangap mulu dari tadi, salah mulu gue. Ada lalat masuk loh, Mak. Nyanyi, Shell. Jadi malu banget rame. Jadi gimana ya? Kan jadi manggil dia kan. Avi, mungkin ada kesalahan antara kamu salah ngomong atau bercanda. Mungkin kamu bercanda nih sama dia, tapi bercandanya kamu itu nggak masuk di dia. Jadi dia tuh mungkin pernah sakit hati sama apa yang kamu bercandain, atau kamu ngomong sesuatu gitu. Karena kan kadang orang-orang tuh kan beda pemahaman maksud dari bercanda orang-orang gitu. Kayak Alma, contohnya Alma tuh gampang banget baper kalau gue bercandain ya. Ya kan Alma? Lama nih orangnya. Iya, hilang ya. Jadi kayak apa ya, kalau masih emang mau main lagi, ya udah coba diomongin gak sih, kayak kalau emang benar-benar temenan itu pasti bakalan baikan lagi gak sih?
Kalau emang temenan beneran temenan. Tergantung, Bin. Gue nggak baikan lagi. Iya Kak, kayak gimana sih kalau jadi sebenarnya yang sering bercandanya keterlaluan dia ke aku, cuma aku kan demi apa persahabatannya gitu nggak retak gitu, kayak oh dia bercanda gitu, padahal di aku juga kayak ngerasa sakit gitu, cuma kayak oh ya udah aja gitu, emang dia orangnya kayak gitu, tapi aku nggak terlalu, mungkin aku bilang nggak terlalu berlebihan, tapi dianya ngerasa ya mungkin iya kayak gitu, cuma mungkin sekarang kalau dibilang suruh temenan lagi mungkin nggak mau gitu Kak. Wajar nggak sih Kak? Wajar sih, ya nggak sih, Cal, Fis, Wajar Kak, sih. Syafik, Alma, wajar nggak sih Teman kalau kamu mereka? zodiaknya apa? Nah, cakep. Nggak tahu tanggal 20 Juli apa sih? 20 Juli. Iya. Gemini. Itu lah, habis Mei. Cancer Iya, ya? Gemini. Gemini. Enggak lah, Leo. Cancer. Oh, Leo. Juni, Juli. Leo. Mei, Juni, Juli, Juni, Agustus, Leo, gitu deh. 20 apa? 20 Juli. 20 Juli itu, iya benar Cancer. Cancer. Iyalah. Percaya nggak percaya, tapi kemudian. Iya, gimana ya? Gimana guys? Tapi ya wajar aja sih kalau misalnya yang kamu sekarang udah nggak pengen lagi temenan sama dia? Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Ya mendingan gak usah sih, soalnya kalau misalnya pun temenan lagi kayak jatuhnya maksa. Entah kamunya maksa, dianya juga maksa. Iya, kalau temenan juga kayak akunya ngerasa nggak enak ke orang tuanya gitu Kak. Misalkan aku beli apa terus pasti dianya mau minta ke orang tuanya, maksa gitu. Jadi kan aku temenan sama dia nggak enak gitu Kak. Jatuhnya kayak orang tua yang Nah, menganggapnya kayak bad vibes gitu ya. Iya. Kayak mempengaruhi anak gue Nah, nih. berarti Iya. enggak. Cal, ini sama kayak konteks cerita gue gak sih sama ex my friends gitu. Gue tahu lagi yang mana? gue sebut gak sih? Iya kan, yang itu tuh. Yang tadi di PIM. yang tadi di PIM. Iya, soalnya mungkin antara dia nggak suka sama bercanda kamu, sakit hati atau gitu, emang nggak suka ini atau aja kayak emang iri. diem tuh iri, terus kayak Dia iri. diem dalam hatinya tuh emang nggak kayak nyimpen nggak suka deh gue sama dia gitu, tapi sebenarnya udah dari lama, cuma baru nemu titik celah keluar itu sekarang gitu. Iya benar. Gitu. Atau dia kayaknya iri sama kamu kayak apa yang kamu dapetin, tapi kok dia malah nggak bisa gitu. Tadi kamu cerita dia apa yang kamu dapetin, dia tuh pengen dapetin juga, terus dia minta ke orang tuanya, tapi malah orang tuanya mikirnya kamu jadi yang bad vibes buat dia gitu kan tadi. Iya kali ya, atau jangan-jangan dia itu Alma Latansa. Iya, soalnya dia ciri-cirinya mirip. Kemana tuh dia ngilang? Oh ya Allah. Seriously, dan teman-teman out dulu ya, ada temanku yang kena COVID nih. Baik Kak Syafik, sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Sembuh Kak temennya. Ada temanku kena COVID nanti BRB. Iya baik Kak Syafik. Ya, thank you. Dadah Kak. Kak Syafik itu dari 3 komposer itu loh yang lagu apa? Bangun Cinta. Tahu nggak Bin? Tahu. Coba nyanyi Bina. Iya nyanyi Bin. Contohin. Jangan, nggak mau. Ih, gue gak tahu lagunya, contohin. Udah nggak mau. Alma lu mengap mulu nggak capek? Alma udah gue chat belum balas, kayak dia lagi beol kali, dia kan tadi bilang. Sorry. Kebaru main HP. Hai Alia. Sorry. Jadi gimana nih ceritanya dia? Tanggapannya apa lagi guys? Iya kalau menurut aku sih itu lebih ke fase pertemanan. Kalau emang kamu memilih buat ya udah nggak usah temenan, ya udah nggak usah, ya nggak usah dipertahanin. Iya, karena pasti masih banyak orang-orang yang mau temenan sama kamu. Betul. Kamu sekarang udah kuliah ya? Iya Kak. Nah, pasti kan masih banyak teman-teman di tempat
tempat kuliah nanti di semester Kan teman baru. makin gede makin dikit. Iya, nggak Iya. maksudnya Udah kayak maksudnya Itu otomatis. kayak seleksi alam gitu nggak sih? iya benar seleksi alam. Jadi kayak udahlah yang buruk-buruk ntar juga hilang, ntar bakal datang lagi teman-teman yang baik gitu. Gimana Iya Kak. gimana sih, ada lagi yang mau ditanyain? Udah Kak, makasih Kak sarannya, makasih Iya. semuanya. Iya, semoga kamu sama-sama. Semoga dapat teman yang baik. iya, semoga dapet teman Amin, yang makasih Kak. beneran. Ya Oke, udah guys, guys. kayaknya kita tidur nggak sih? Udah malam. Iya sih. Iya guys. Oh iya udah jam 11 guys. Nugas dulu, nugas. Apa, Alma? Gue nggak nyimak. Astagfirullahaladzim. Tapi masih ada yang nge-raise hand satu orang, kasihin. Yang Apa mana? udahan? Ya, dia udah Siapa? nge-raise hand. Oh, ya udah bye semua. Makasih udah dengerin kita. Besok balik lagi ya. Besok kita bahas horor. Karena percintaannya Alma horor banget. Kena lagi Iya, gue. gue tuh pengen, Ya nanti besok tapi sumpah, tapi gue pengen bakal banget ada lagi cerita-cerita Visi horor mau bisa. ini. Iya, besok ngobrol Mau bareng sama mau sulap. Marsha yuk. Mau. Langsung ngaco Kata di Visi. Michelle, salah room gue. Shit. Mau banget. Ya Mau udah, banget juga. ntar kita cerita-cerita. Bye Oke, guys. semuanya, selamat istirahat. Bye Michelle, semua. sehat, Alma, Bina. Dadah. Iya. Bye. Kalian juga semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.